diam lah. Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Joko jelek. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Cipe telah memberikan kami kesempatan. Pertama sekali kita patut bersyukur sebab Tuhan baik di bagi kita boleh berkumpul pada saat hari ini dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan juga kami jelaskan bagaimana teks prosedur yang kami kerjakan baik itu dalam praktek kami dalam bidang kewirausahaan. Namun sebelumnya teman-teman perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan pekerjaan ini dengan cara kerja kami sendiri tanpa ada unsur pemberian dari barang atau kerja orang lain. Baik teman-teman, yang pertama kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purnapurba. Bisa saya? Apa nama saya Putri Shopi? Perkenalkan, nama saya Putri Bagai. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Jessica. Baik, itu saja perkenalan yang boleh kami sampaikan. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai tentang apa yang kami jual dalam bentuk kewirausahaan. Yang pertama adalah jenis makanan, yaitu kami berikan sebutan bubur celestial karena arti dari celestial yaitu dengan penuh hangat. Rasa dari bubur ini selain dari hangat dan juga gurih. Dan yang kedua ada puding slate karena warnanya warna ungu dan ada warna pink-pinknya. Jadi kami menyebutnya sebagai puding slate. Dan ini ada Hipatia lumpia ubi ungu karena arti dari hipatia yaitu dimana tekstur dari makanan tersebut yaitu lembut dan juga enak dimakan. Untuk itu tanpa berlama-lama kami akan menjelaskan yang pertama yaitu bahan-bahan untuk dalam pembuatan bubur berupa teks prosedur. Yang pertama yaitu 1 kg kacang hijau. Yang kedua yaitu setengah kilogram gula merah, adapun setengah kilogram pulut. Yang keempat yaitu gula putih atau gula pasir setengah kilo, santan kelapa dan juga daun pandan. Alat-alat dan bahan: panci, centong, sarina. Laka-laka. Yang pertama, isi kacang hijau juga bersih dan semalam. Yang kedua, iris gula merah. Pembuatan. Didihkan air dalam panci. Kedua, masukkan kacang hijau, gula ke dalam air mendidih. Tiga, rebus dengan air sebesar gula kacang hijau di dalam panci dan berat. 4, tambahkan gula merah dan gula pasir, air bakar dan gula. 5, campurkan santan kental dengan daun pandan dalam panci kecil yang berbeda. 6, masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk perlahan untuk mencegah santan pecah. Keterbitan. Kejadian 1. 2 menurut kacang hijau ke dalam bak. 2. Siram dengan santan dingin. 3. Tumbuk kacang hijau siap dinikmati dan bahan untuk bumbu sapi 20 kg 20 sari, rasa anggur 2 bungkus, rasa stroberi 2 bungkus, rasa pandan 2 bungkus, rasa santan 2 bungkus, gula pasir 4. Alat-alat. Yang pertama, panci, 2 blender atau alat pendupas, cetakan kuning atau cup finish, sendok dan spatula. Selanjutnya kami akan membacakan bagaimana langkah-langkah dalam penyediaan atau pembuatan dari ubi ungu. 1. Kukus ubi ungu hingga matang dan sudah dikupas kulitnya sebelumnya. Lalu haluskan dengan blender hingga lembut. 2. Dalam panci masukkan bumbu sari, gula pasir, aduk rata bahan kering terlebih dahulu. 3. Ubi
sari anggur dan sop santan dengan perasaan ubi ungu. Keenam, lalu masukkan dengan bertahap ke dalam cup. Begitu juga dengan bubuk sari dan rasa lainnya. Setelah penjelasan mengenai tentang pembuatan dari bubur dan juga puding slate. Selanjutnya yaitu kami akan membacakan bagaimana proses dalam pembuatan fatia lumpia ubi ungu. Yang pertama yaitu kita membutuhkan bahan ubi ungu, yang kedua lumpia, yang ketiga minyak goreng, yang keempat gula pasir, yang terakhirnya yaitu coklat. Alat, kuali, dan sendok goreng. Prosedur pembuatan. Yang pertama, kubus ubi ungu yang telah dicuci dan dikupas hingga empuk sekitar 30 menit. Yang kedua, setelah empuk, ampas dan haluskan. Yang ketiga, masak campuran di atas wadah dengan api kecil serta tambahkan gula pasir. Yang keempat, biarkan ubi ungu dingin sebelumnya. Yang kedua, membungkus lumpia. Ambil 1 lembar lumpia, 2 letakkan sekitar 1 sendok makan adonan ubi ungu di salah satu ujung kulit lumpia dan tambahkan coklat. 3. Lipat dan gulung kulit lumpia. 4. Oleskan pasta terigu sebagai pelekat kulit lumpia. 5. Ulangi proses ini sampai semua adonan selesai. Menggoreng. 1. Taruhkan minyak goreng ke dalam kuali dengan api sedang. 2. Masukkan ubi ungu yang sudah dibungkus ke dalamnya. 3. Goreng ubi ungu sampai tidak rasa. 4. Setengah matang, angkat dari minyak. Demikian penjelasan yang kami sampaikan dalam proses pembuatan makanan yang kami lakukan dari kelompok 2. Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, jangan takut dan jangan bimbang akan rasa yang kami lakukan. Karena rasa yang kami lakukan tentu punya rasa yang penuh cinta dan kehangatan. Ingat, harga tetap terjadi. Itu saja yang boleh kami sampaikan mengenai tentang prosedur dalam tahap pembuatan makanan dalam bidang kewirausahaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ada dari teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Baik, kepada Saudari Margaret, silakan. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah saat kelompok 2 melakukan silakan putar apa media yang bertanya. apakah saat kelompok 2 melakukan kerja kelompok ini, semua anggota ada di situ-situ, ada di tempat dan melakukan bagiannya masing-masing? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Margaret. Kami sangat berterima kasih saya sendiri kepada kelompok saya karena semua bekerja aktif, terlebih kepada teman kami laki-laki Adi dan Christian karena mereka yang melumatkan ubi ungu ini dan juga memasak, dan kami